Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I can't pick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Ya, di sini saya akan melengkapi materi manajemen persediaan perusahaan agribisnis. Yang pertama itu ada pendahuluan. Kebijaksanaan pengadaan bahan mentah merupakan bagian dari kepentingan beberapa manajer dalam suatu perusahaan. Manajemen inventory atau perusahaan tidak hanya berhubungan dengan manajer pembelian saja, melainkan juga berhubungan dengan manajer produksi. Di sini ada beberapa pendahuluan. Yang pertama itu masalah pengendalian. Persediaan merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi perusahaan. Pada kebanyakan perusahaan, persediaan merupakan bagian besar yang tercantum dalam neraca. Di sini ada definisi persediaan. Persediaan adalah suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu, atau persediaan barang-barang yang masih dalam proses pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Definisi jenis-jenis persediaan. Yang pertama itu ada persediaan bahan mentah atau bahan baku. Yang kedua, persediaan bagian produk atau komponen yang dibeli. Yang ketiga itu persediaan barang dalam proses. Yang keempat, persediaan barang jadi atau produk akhir. Yang kelima, persediaan bahan-bahan pembantu atau pelengkap. Selanjutnya, persediaan komponen-komponen lain yang menjadi bagian keluaran produk perusahaan. Yang ketujuh itu ada uang. Yang kedelapan, ruangan fisik atau bangunan. Yang kesembilan, peralatan. Yang kesepuluh, tenaga kerja. Di sini ada beberapa peranan persediaan. Yang pertama, menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan baku. Yang kedua, menghilangkan risiko dari materi yang dipesan berkualitas tidak sesuai sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, menghilangkan pengaruh ketidakpastian musiman. Yang keempat, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Yang terakhir, untuk mengantisipasi perusahaan pada permintaan dan penawaran. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi besarnya inventory. Yang pertama, lead time. Yang kedua, frekuensi. Yang ketiga, jumlah dana yang tersedia. Dan yang terakhir itu daya tahan material. Di sini ada beberapa biaya pemesanan atau order cost. Yang pertama itu pemrosesan pesanan yang biaya ekspedisi. Yang kedua, upah. Yang ketiga, biaya telepon. Yang keempat, pengeluaran surat menyurat. Yang kelima, biaya menyepakat dan penimbangan. Yang keenam, biaya pemeriksaan penerimaan. Yang ketujuh, biaya pengiriman ke gudang. Yang kedelapan, biaya hutang lancar. Yang terakhir, dan lain-lain. Lanjut, biaya persiapan atau setup cost. Yang pertama, biaya mesin-mesin penganggur. Yang kedua, biaya persiapan tenaga kerja langsung.
Ketiga, biaya scheduling atau penjadwalan. Keempat, biaya ekspedisi. Yang kelima dan lain-lain. Konsep inventory rata-rata. Jika perusahaan merencanakan untuk membeli bahan mentah atau bahan baku sekali saja permulaan dalam suatu periode, maka besarnya inventory rata-rata adalah 50% dari jumlah yang dibeli. Konsep inventory rata-rata. Contohnya, pembelian untuk penggunaan selama 1 tahun adalah 12.000 unit. Penggunaan bahan setiap bulan adalah 1.000 unit. Berdasarkan data ini, jumlah inventory rata-rata adalah jika pembelian inventory dilakukan 4 kali dalam setahun, berapakah jumlah inventory rata-rata?